This is a Brooklyn-bound 2 express train. The next stop is Fulton Street. Stand clear of the closing doors, please. Halo guys, balik lagi di Lighthouse Podcast bersama gue Reinhard. Ngomong-ngomong, pernah gak sih ada yang kepikiran atau punya cita-cita menjadi pilot? Nah, kebetulan banget hari ini gue punya kesempatan dengan temen gue. Oke, gak pakai basa-basi, langsung aja gue kenalin. Hai Kal. Iya. Apa kabar Kal? Baik. Boleh dong Kal dikenalin dikit diri lu, tentang pekerjaan lu juga, biar temen-temen yang penasaran ini bisa kejawab gitu. Oh iya. Nama gue Haikal, tinggal di Bekasi, satu kota kita ya, sama lah. Terus umur 22, kebetulan udah kerja di salah satu maskapai di Indonesia gitu. Maskapai Indonesia ya? Iya. Mantep gak tuh? Ya lumayan guys. Begitu kurang lebihnya. Tapi kayaknya lu susah juga sini Kal. Ya, gimana cuy, lagi kondisi begini ya. Kondisi apa nih, corona nih? Yoi. Tapi corona nggak corona, kayaknya kalau nggak corona lu juga sibuk kayaknya ya. Ya. Bawa terbang terus ya kan? Lumayan sih, cuma lagi corona begini mah kacau balau ya. Sebenarnya nggak di gua juga sih, maksudnya semuanya kan lah ya, tahu kan. Mau yang transportasi kayak mau orang kantoran, yang WFH lah. Tapi gue lihat sebenarnya udah lumayan banyak yang turun ke jalan juga sih. Gak tahu udah peraturannya bagaimana, cuma ya udahlah. Cuma gue kesini tadi ya, lumayan tuh dicek-cekin di depan. Nah, itu guys, yang penting kita bersyukur aja sih masih bisa dikasih waktu di rumah lebih banyak, terus juga diberikan kesehatan yang lebih. Nah, kalau gue pengen tanya-tanya dikit nih tentang ngebahasnya tuh pilot ya. Cuma gue mau izin dulu nih sama lu nih, boleh gak nih bagi-bagi sedikit ilmu buat gue mungkin yang masih awam di dunia-dunia perhubungan udara atau penerbangan pesawat dan segala macam, dan mungkin ada temen-temen kita di sini yang mau jadi pilot atau pramugari pokoknya yang satu jenis lah hitungannya. Oh iya, masih kerja di bandara udara gitu ya. OB kagak ya? Bukan OB bandara ya. Iya. Kurang lebih begitu ya. Oke kan. Boleh. Nah, berarti sekarang udah jadi pilot aktif ya? Yes. Udah, kalau boleh tahu udah berapa jam terbang kan? Sekarang sih yang kecatat sama gue baru sekitar 1.300-an sih jam terbang di jetnya. 1.300 jam itu maksudnya? Iya. Oh. 1.300 jam sama di flying school 150 ya, mungkin 1.450. Bedanya apa itu? Bedanya kalau misalkan pas dulu gue di sekolah penerbangan kan bawa pesawatnya tuh kayak Cessna tuh kayak dodo lah kalau main GTA tuh. Yang pesawat capung gitu kan. Dodo ya. Nah itu dihitungnya untuk pesawat bahasa single engine. Kalau misalkan pesawat yang gue sekarang dicatatnya untuk pesawat jet engine atau multi engine, ya lebih advance aja sih. Jadi yang masuk ke record di yang sekarang itu yang gue bawa pesawat penumpangnya gitu. Oh, berarti tergantung dari mesinnya ya untuk hitung jamnya apa enggak gitu. Misalkan ada kategorinya ya. Ada kategorinya juga sih. Cuma lebih gampangnya sih kalau total hournya sama gue waktu sekolah bisa digabung juga. Cuma untuk yang experience-nya dihitungnya yang sekarang doang. Nah, itu jam terbang lu itu masih di domestik apa udah internasional? Sebenarnya untuk domestik sama internasional itu tergantung yang jadwalin sih. Tapi internasional udah? Udah juga. Oh, okay. Alhamdulillah udah gitu. Kalau misalkan emang gue lagi dapet jadwal internasional, ya udah jalanin aja. Jadi emang dua-duanya ini nggak ada bedanya gitu loh. Jadi jatuhnya cuma ya kita bawa pesawatnya aja, mau dia domestik mau internasional. Yang penting kan lu punya paspor sama syarat-syaratnya kan. Jadi ya nggak masalah sih, yang mana aja. Oke, siap. Terus ini pertanyaan yang mungkin gampang sih ya lu jawab. Gue pengen tahu sih lu kenapa gitu pengen jadi pilot? Kenapa ya? Awalnya sebenarnya sih pas ya kalau cita-cita anak kecil kan ini wajar ya, dokter, pilot gitu-gitu kan. Oh, berarti cita-cita dari kecil? Dari kecil, cuma sebenarnya pas gue dulu gue lebih pengen jadi dokter sebenarnya karena bokap gue dokter kan. Nah jadi cuma pas gue ya SMA pun gue masih pengen jadi dokter sih. Cuma pas gue kelas 2 itu bokap gue udah mulai ngarahin kayak mungkin karena Muay Thai gitu ya? Itu kagak ngaruh aja. Terus Begitu gue kelas 2 SMA tuh dia nanyain, maksudnya nggak nanyain juga sih, lebih pengen kemana gitu. Betul. Begitu gue bilang lebih pengen ke dokter, barulah tuh dia jabarin tuh jadi dokter tuh gini segala macem. Terus udah gitu dia ngebandingin juga sama jadi pilot segala macem gitulah. Jadi dia ngebuka pikiran gue juga karena mengarah ke lebih serius kan, jenjang kita ke depannya gimana gitu.
Berarti Walaupun- lu dari kecil tuh sebenarnya pengen jadi dokter apa pilot tuh? dokter sih awalnya, cuma kayak Dibelokin ya. dibelokin. Tapi Tapi agak keren terpaksa, juga gitu. agak terpaksa. Gak terpaksa. Karena Nah, gua denger juga lu apa tuh? sebelum jadi pilot kan sempat kuliah tuh ya di STAN ya kalau nggak salah. Ya sempat. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Boleh dong ceritain dikit. Wah, gimana ya? Jadi emang waktu gua SMA itu kan gua niatnya fokus buat sekolah penerbangan, karena waktu kelas 2 emang gua udah difokusin yang tadi gua bilang kan. Tapi ternyata tesnya tuh nggak sebentar. Jadi gua mulai tes itu pas kelas 12 semester 1 tuh udah mulai. Ternyata itu makan waktu setahun lebih. Enggak sih, Untuk hampir. tes masuk jadi Untuk- pilot, iya. tes sekolah pilot. Tes pilot. Sementara gue daftar SNM sama SBM juga karena niatnya untuk ke sekolah pilot, jadi ya gimana sih, lu nggak fokus banget gitu loh. Ngerti. Iya kan, jadi kayak setengah-setengah. Iya, setengah-setengah hati kan. ya. Ya otomatis gak ada yang keterima lah gue di situ. Bener. Nah, terus gak lama, bulan-bulan apa tuh? Agustusan ya, itu pendaftaran STAN ternyata buka pas yang terakhir-terakhirnya kan. Iya. Itu dia kan terakhir banget tuh buka iya, tuh. Agustus terakhir banget tuh. Nah, terus pas itu buka, gue dapat info dari temen lu juga sih, Ilham. Iya. Ilham, nah dia bilang ini lagi buka nih, terus waktu itu juga hamin berapa penutupan gitu. Ya gue akhirnya juga ya coba aja lah gimana sih nih, siapa tahu gue sambil nunggu sambil bisa kuliah gitu kan. Terus singkat cerita tes lah gue. Sebelumnya pas gue sebelum tes ya gue diajarin juga masih temen gue ini gimana kiat-kiat tesnya lah kasarannya. Iya. Karena dia ambil kursus yang cuma 2 minggu tuh yang singkat itu kan ada tuh sebelum masuk STAN biasanya kiat-kiat masuk STAN yang gitu-gitu kan. Nah gue sempat diajarin sama dia sedikit tips-tipsnya. Ya udah habis itu gue tes. Habis tes ya ternyata alhamdulillah lulus masuk di D3 Nah itu perpajakan. kenapa lo ambil tuh? Lo kan bukannya lagi fokus mau pilot tuh tadi katanya. Nah iya sih emang, cuma maksud gue gambling kan, gue nggak tahu nih di pilot gue keterima apa enggak. Emang tesnya masih jalan. Berarti Cuman kasarannya nyari kok bisa- aman nih. Nah nyari aman. Nyari aman. Terus udah gitu kan waktu itu penawarannya adalah ya emang sih bisa ditempatin di mana aja di Indonesia nih. Cuma ya lu enaknya tuh lu kuliah gratis, nggak bebanin orang tua kan. Terus Bener. kuliah di Bintaro di Jakarta, oke lah deket. Iya. Terus udah gitu kasarannya ya, kalau misalnya ngelihat dulu kan di STAN kayaknya wah oke nih masa depannya oke lah gitu. Lu jadi apa bisa di DJP Gampang gitu deh kan. diterima calon mertua lah ya. Iya. Kurang lebih gitu dah. Nah, Terus gimana tuh? ya udah karena apa alasannya begitu, gue rasa ya udahlah gue coba aja ambil dulu. Kalau misalnya ternyata plan utama gue mau jadi pilot gak jadi, ya udah gue backup plan gue bisa jalan gitu kan. Masuklah tuh gue di situ beberapa lama. Ya gue sempet sih sampai UTS kok waktu itu. Ya emang gue ngerasain banget belajar sih di situ, baru kali itu dong. Ya namanya SMA kan rada-rada ya. SMA mah nggak terlalu lah kalau belajar, cuma begitu masuk ke STAN tuh pilihan yang kayak gitu, yang waktu itu sih syaratnya di bawah 2,75 tuh DO. Nah gini Kal, singkat cerita berarti terima tuh ya. Yoi. Nah kan udah mulai kuliah tuh udah belajar kan pasti ya. Udah. Itu berapa semester tuh sempat? Gue sempet paling baru setengah semester sih sebenarnya. Semester. Nah terus lu juga cabut kan akhirnya kan? Itu Akhirnya. gimana tuh ceritanya tuh? Kenapa bisa jadi langsung jadi sekolah pilot itu gimana tuh? Nah itu pas singkat ceritanya sih pas lagi gue akhir-akhir tahun itu ternyata gue tes terakhir pilotnya itu lulus. Terus pas lulus sebulan kemudian ada briefing tanggal 15 Desember 2015 ada briefing untuk pembayaran dan segala macamnya, dan ternyata itu cuma dikasih spare waktu 5 hari. Jadi tanggal 15 itu briefing, tanggal 20 gue udah harus berangkat kalau emang gue jadi. Ya gue bingung dong ini mau mutusin yang mana. Terus udah gitu kan kasarannya waktu itu kan gue nggak tahu nih kalau misalnya gue di STAN itu gue kedepannya udah terjamin jadi DJP atau apapun itulah kementerian. Tapi kalau gue di sekolah pilot udah ngeluarin biaya, terus gue nggak tahu lagi kedepannya langsung atau enggak gitu kan. Gambling juga, cuma karena tujuan awal gue dari yang SMA tadi udah mau ke sana, ya udah akhirnya terpaksa gue relakan itu. Ya sama konsul sama orang tua juga sih yang kayak gitu-gitu. Oke, berarti ujung-ujungnya pilot lagi ya? Iya. Pilot ya? Ujung-ujung gitu. Nah, berarti udah terima tuh di pilot tuh ya? Jadi pilot itu susah gak sih Kal? Menurut lo? Menurut gue sebenarnya sih susah atau enggak itu baik lagi kan tiap orang itu yang masuk ke sana kan ada tes bakat ya. Jadi gue nggak bisa bilang itu susah atau gampang karena tergantung orangnya masing-masing. Kalau misalkan orang itu di tes bakatnya bagus, otomatis dia akan bilang ini akan lumayan gampang atau gimana. Atau yang susah di motorik sama ininya, dia bakal bilang ini
ini susah karena motoriknya mungkin rada-rada gimana. Tapi lu bisa mempelajari itu gitu. Maksudnya ya semua kan ya baik pelajaran juga sih ya. Cuma untuk susah atau enggaknya menurut gue lebih ya lumayan sih ya. Bisa sih gue rasa kalau misalnya orang-orang mempelajari itu dan emang niat ke situ Berarti gitu ya. intinya kemauan ya. Kemauan. Oke. Nah, pas lagi lu sekolah pilot itu nih Kal, boleh dong kasih jabarin dikit apa aja sih yang dipelajarin secara general aja ya. Secara general sih mungkin lebih ke kalau bahasa awamnya apa ya? Fisika kali ya. Kan Fisika tuh. ada enggak fisika juga sih. Hitung-hitungan tapi Hitung-hitungan hitung-hitungan sedikit juga lah. tuh. Tapi maksud gue dia hitung-hitungannya standar sih, basic. Iya. Lebih banyak ke knowledge-nya ke ya contoh sih meteorological masuk dong jelas. Terus udah gitu ya hukum tadi masuk juga. Terus kita Hukum belajar dalam fisika gitu lebih kirain itu hukum lebih dalam penerbangan. ya Bukan, hukum bukan. penerbangan sih Beda masuk lagi kan ya? ini lebih ya beda lagi Oh, kan ini lebih oke. ke general Iya, istilah iya. aja kan. Hukum penerbangan ya pastilah. Cuma itu kan relate sama fisika kayak misalkan hukum Bernoulli yang gitu-gitu loh. Jadi emang lu pas masuk sih kebanyakan tuh emang anak-anak IPA yang masuk. Cuma nggak memungkinkan juga untuk anak IPS atau bahasa masuk karena lu bisa belajar juga di dalamnya. Balik lagi kemauan sih ya. Kemauan Harus sih. Ya. belajar intinya ya. Harus belajar. Oke. Karena kan lu nggak cuma belajar tapi lu praktek. Jadi apa yang udah lu pelajarin lu praktekin gitu. Karena lu kasarnya bawa kayak supir juga sih jatuhnya sama kok. Supir angkot nggak? Beda? Iya beda yang dibawa aja cuy. Enggak, soalnya kalau misalkan sama, angkot gua banyak masih. Iya sinin bos. Nah, lu kan tadi lu udah ngasih tahu sedikit tuh gimana sekolah pilot, apa yang dipelajarin. Ada nggak sih kalau kesal lu pas lagi jadi pilot tuh? Ya jujur pasti ada lah karena gini ya untuk yang swasta enggak sih yang negeri pun sekarang bayar ya. Kalau gue sih lebih begitu lulus sudah terasa tuh mulai bebannya. Karena apa? Karena gue merasa orang tua gue tuh invest di gue ya kasarannya invest ya. Karena dia kan ngeluarin uang yang sekian banyak buat gue. Dan gue pun jadi punya tanggung jawab kan atas uang itu. Dan ya walaupun gue udah training untuk jadi pilot gitu. Ya jadi bebannya lebih di situ sih karena gue harus nganggur dulu, harus nyari kerja lagi. Nah di masa-masa nyari kerja itu yang menurut gue paling susah sih ya. Kalau untuk belajarnya gue rasa ya kewajibannya siswa kan belajar. Jadi ya emang itu susah juga, cuma lebih susah untuk menanggung tanggung jawabnya itu yang dikasih dari orang tua kita. Berarti itu sedikit tuh pesan dari temen gua Haikal. Nah, pesan juga berarti dari Haikal tadi kalau kayak gitu berarti ya harus dilanjutin aja ya. Maksudnya kayak emang dari awal tuh harus ada niat, dan kedua juga kita butuh biaya yang mungkin Iya. buat kita jadi pikir kita kan dibiayain nih, mau nggak mau harus tanggung jawab dong ya. Masa Iya. dengan duit yang yang segitu banyaknya kita nyanyain nih kan. Iya. Apalagi Oh, juga waktu nggak bisa diulang ya kan. Betul. Kalau kayak gue sih juga sebenarnya kerasa banget nih, misalkan emang udah tujuannya banget nih pengen jadi pilot nih. Karena lu sekali lu masuk ke sekolah pilot, otomatis profesi lu nanti adalah jadi pilot. Kasarnya kalau misalnya lu S1 atau yang lain itu kan ya lu bisa lebih bisa kemana-mana. Benar, Misal lu benar, S1 benar. ekonomi atau S1 manajemen segala macam, Iya. lu bisa ke bank, lu bisa ke perusahaan mana yang Bisa butuh. bisnis juga. Ya bisa bisnis analis. Iya. Tapi kalau lu masuk ke pilot itu spesifik. Emang tujuan gitu. utama lu ya Tujuannya jadi pilot. Bukan jadi masinis ya kan. Iya. Ya sama kayak orang sekolah masinis ya jadi masinis. Bener. Orang ke pelaut ke STP gitu ya jadi pelaut. Asli. Kayak gitu kan. Bener. Nah, itu salah satu beban sih. Jadi kalau lu udah terjun ke dalam dunia ini, ya udah terjun sekalian. Nah, Gitu. gitu guys. Jadi guys. Nah, lu pas lagi sekolah pilot, pas lagi masih sekolah tuh lu pernah gak sih kayak cita-citanya atau lu mimpiin gue harus di maskapai ini atau gue harus bawa pesawat ini, lu pernah ada nggak? Sebenarnya gua rasa setiap orang kayak gitu ya yang sekolah pilot. Jadi emang kayak gue pengen Pasti nih ada kerja di tuh sini, ya, gitu pikiran kayak gitu. Tapi Ya. kalau gue melihat realistisnya ya, realitanya itu sebenarnya kita nggak bisa kayak gitu Kenapa tuh? karena kalau yang gue perhatiin sekarang untuk lulusan fresh graduate atau bahasanya si ab initio ya itu memang lagi banyak banget kan, sementara job yang dikasih sama perusahaan di Indonesia ini sangat sedikit. Ini Contohnya, lagi di masa pandemi corona atau sebelum pandemi sebelum, udah begitu? dari zaman gue pun udah begitu. Gue Oh, dari dulu udah begitu ya? Dari dulu begitu. Jadi kenapa nggak tuh? dari dulu sih, sebenarnya dari 2010-an ke atas lah. Boleh dong 2013 ceritain masih. kenapa kayak gitu pijakannya?
kalau yang gue lihat sebenarnya sih bukan masalah kebijakan, masalahnya tuh supply and demand-nya nggak sebanding aja. Jadi sekolah pilot itu waktu itu sempat booming-boomingnya lagi banyak banget ngeluarin muridnya kan, fresh graduate. Sementara makin kesini maskapai itu, ya contoh deh kayak waktu itu ada beberapa perusahaan yang bangkrut di setelah tahun 2010-an. Nah itu kan berkurang banyak tuh. Nah terus udah gitu, jadi yang dibutuhin sama mereka misalkan ambillah setahun mereka cuma butuh 20 calon pilot atau 25 deh. Dari semua maskapai? Enggak, per maskapai ambil lah. Oke. Di Indonesia kalau boleh tahu sekarang ada berapa? Yang nganggur. Maskapai. Banyak cuy. Karena 100 sampai gak? Enggak sih, enggak nyampe. Nggak nyampe, berarti dikit dong. Dikit. Kalau Nah, misalkan 80 dikali 20 berarti banyak, dikit dong. ya. Maksudnya nggak sebanding sama yang keluar ya. Dan maksud gua yang membuka 20 calon aja itu udah beruntung gitu loh. Itu rata-rata maskapai gede yang Banyak ngebuka. lebih kecil juga ya. Iya, Paling kan maskapai perintis tuh dia ngebuka paling cuma 1, 2 atau 3, 1 sampai 5 orang lah. Masalahnya sekali tes itu yang naruh CV tuh bisa ada berapa ribu orang. Nah itu kan susah kalau kayak gitu. Jadi emang ya balik lagi ke diri sendiri, kita harus mempersiapkan juga sih untuk knowledge-nya juga gitu. Tapi kalau kayak gitu emang harus sabar. Maksudnya lu nggak bisa expect lu habis lulus tuh langsung bisa kerja gitu. Kayak ya gue pun juga nganggur dulu gitu kan. Bahkan ada yang kadang bertahun-tahun atau kalau beruntung mungkin bisa beberapa bulan karena proses seleksinya pun lama. Kayak gitu sih untuk proses recruitment kalau di airline tuh kebanyakan. Nah gitu guys, jadi temen gue ini sekarang udah jadi pilot aktif dan dia udah kerja di salah satu maskapai. Nah nih masih ada juga nih yang mungkin di dalam pikiran atau benak mereka nih mau nanya nih, Kal, lu gimana sih bisa beruntung atau nggak beruntung doang nggak sih? Maksudnya kayak lu usaha apa gitu biar lu keterima jadi pilot di maskapai yang menurut gua lumayan lah ya. Ada nggak gitu tips dan trik? Tips dan trik gue tuh sebenarnya juga sebelum ya gue udah beberapa kali tes juga sih dan sempat gagal juga gitu. Jadi kalau dari gue sendiri sih emang pertama ya sabar pertama kan. Terus karena gue naruh di berapa ya, hampir 20 maskapai gue taruh, yang kepanggil juga cuma beberapa gitu kan. Jadi emang lu harus sabar. Terus udah gitu ya makin lama lu nganggur kan otomatis knowledge yang lu punya kan kadang makin tumpul kan. Nah, karena nggak diasah lagi. Ya. Nah, yang kayak gitu sebenarnya ada baiknya, ya ada bahaya karena begitu tiba-tiba lu dipanggil tes, nanti lu bingung nih, anjrit gue belum nyiapin apa-apa gitu kan. Nah, kalau gue sih waktu itu gue siapin untuk knowledge testnya juga. Jadi seenggaknya gue refresh terus lah karena teman-teman angkatan gue waktu itu gue akuin mereka ngebantu juga sih untuk saling nge-backup untuk knowledge test ini. Jadi ya kita ngambil beberapa course dan waktu itu salah satunya gue juga sempat ngambil course juga sih untuk nyiapin tes-tes di airline gitu. Jadi ya waktu senggang gue walaupun gue main tapi gue tetap belajar juga. Terus udah gitu sama ya kalau misalnya beruntung nggak mungkin lah kita nggak kelepas dari beruntung, itu udah faktor banget sih, faktor luck tuh. Ya waktu gue naruh CV juga itu sama, ada 1000-an lebih yang naruh kan. Ya yang kepanggil juga cuma setengahnya. Terus ya gitu yang masuk di angkatan gue cuma 30 orang. Ya kayak gitu kan kalau bukan faktor luck juga kayak gimana kan. Kasarannya ya tiap tes juga gue panik karena gue pernah gagal di situ kan. Gue pernah tes maskapai yang sebelumnya, baru tes ke-5 waktu itu gagal. Nah waktu untuk tes yang gue di maskapai gue yang sekarang ini, gue ada 7 tes. Ada 7 tes. Nah waktu itu sempat juga di tes keberapa ternyata emailnya masuknya ke spam. Jadi nggak masuk ke primary email gue kan. Dan lu nggak nyadar dong. Gue langsung udahlah. Itu juga untungnya lu cek ya. Iya, gue diingetin sama temen gue coba cek di spam sama yang lain karena temen gue dapet emailnya, gue nggak dapet. Diingetin tuh nggak bakalan berarti asli skip ya. Parah. Dan setiap tesnya. Itu ya. Oke sih, gue kayak lihat lagi, oh ternyata ada gitu. Dan kayak tiap tes lu juga harus prediksi nih, misalnya kayak gue tes pertama gue knowledge, oke gue berarti kan harus mantepin knowledge gue. Terus interview, ya lu belajar lah tentang interviewnya bakal kayak gimana. Pasti itu kayak lu first impression lu, terus segala macem itu ya pelatihan lah ya, pasti latihan kan. Terus udah gitu waktu itu gue ada lagi tes simulator, ya simulator otomatis skill kan yang dites. Ya lu kalau bisa sebelum tes lu coba sendiri. Waktu itu gue sempet nyoba sendiri tuh untuk tes simulatornya. Terus kayak sisanya bahasa Inggris ya oke lah, itu mungkin kebanyakan pilot-pilot udah pada bisa gitu kan. Terus sisanya untuk kesehatan gitu ya lu sediain lah waktu untuk menyiapkan diri lu gitu kan.
parameternya ketahui apa aja, kolesterol yang gitu-gitu kan penting tuh. Olahraga berarti intinya. Olahraga juga. Makan makanan sehat. Yoi. Ya kayak gitu sih, maksudnya lu harus bisa well prepare gitu atas semuanya. Tiap tes tuh lu harus lu harus nyiapin yang lebih gitu dari kalau yang lain usaha 100 ya lu 200 lah kalau bisa. Jadi lu kasih usaha ekstra gitu. Ya karena gue pernah gagal juga, jadi gue ngerasa ya gimana caranya apapun yang terjadi yang kali ini gue harus bisa lah gitu, karena gue nggak mau ngerasain sakitnya gagal lagi gitu. Kayak gitu sih. Nah gitu guys, jadi itu sedikit cerita dari Haikal. Nah Kal, buat penutupan Kal ya, boleh nggak sih lo kasih wejangan atau advice sedikit buat teman-teman kita yang dengerin dan mungkin juga bisa mereka terapin ya di kemudian hari untuk misalkan dia menjadi pilot atau segala macam gitu. Untuk yang misalnya mereka untuk yang mau jadi pilot, ya gue saranin sih tadi tetap sabar, terus tetap lu ngasah knowledge dan lu kerja keras. Ya intinya nggak bakal mengkhianati hasil lah. Apapun kalau misalnya lu punya kemampuan yang cukup, perusahaan apapun tuh nggak bakal ngebuang lu sia-sia gitu. Dia nggak mungkin ngebuang potensi. Jadi saran gue sih lebih ke ya itu sih, hard worknya tetap, terus udah gitu semangat dan gimana ya, Dukungan jangan orang tua pasti nggak sih? Pasti dong, dukungan orang tua pasti. Kalau lu didukung orang tua udah pasti lu jadi semangat. karena didoain juga ya kan. Yes. Oke, thank you banget Kal nih buat kesempatan sharing yang udah lo kasih, dan juga buat teman-teman yang udah dengerin. Oke guys, jadi kalian pasti udah nyimak gimana struggle si Haikal mulai dari SMA dia udah pengen jadi pilot, sempat diterima di apa tadi Kal namanya, di STAN juga, terus jadi tapi malah akhirnya keterima di pilot ya kan, dan akhirnya dia milih masuk ke sekolah pilot. Dan gue harap banget nih buat kalian dan juga khususnya gue mungkin dengan adanya sharing ini bisa membuat kita jadi nambah ilmu sedikit gimana sih caranya jadi pilot, dan juga struggle itu jadi harus survive gitu kan, kita ngelawan yang mungkin bisa dibilang masih di atas kemampuan kita, tapi itu sebenarnya masih bisa, cuma karena pikiran kita aja yang bikin kita jadi kayak gitu. So semoga buat kalian yang pengen jadi pilot semoga diterima, dan mungkin juga harus dapat maskapai, soalnya lu udah capek-capek gitu kan kuliah, buang duit, pilot gitu, jadi harus maksimalin dan juga harus jadi pilot. Jadi amin gitu ya kan. Amin. Intinya kalau masalah maskapai ya insya Allah hanya masalah waktu lah. Amin. Pada akhirnya akan dapat gitu. Amin. Semoga semuanya lancar dan jangan lupa berdoa guys. Gua Reinhard dari Letos Podcast undur diri. Peace out.